netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh netizen, pasti ada aja ya informasi yang akan mau kita bawakan nih kepada netizen, terutama tentang selebriti yang lagi viral. Tapi sebelum Fania sampaikan informasinya, Fania mau tanya dulu nih, kabar dari partner Fania di sebelah Fania. Cema, gimana kabarnya Cema hari ini? Luar biasa, baik banget hari ini. Semangat banget karena informasinya tuh sangat beragam ya kan, membuat kita tuh semangat dan menambah wawasan kita tentang selebriti ya kan. Apalagi hari ini informasinya tuh sangat menarik, ada cerita misteri, ada cerita bahagia, ada yang mau menikah ya kan. Dan juga ada film terbaru. Itu dia. Dan Fania sendiri gimana kabarnya hari ini? Hari ini tentunya bahagia banget dong Cema. Walaupun hari ini kita jadi cewek cowok mamba ya, tapi tetap dong semangatnya tuh semangat 45 karena masih dalam bulan kemerdekaan. Benar. Oke, kita langsung lanjut nih ke informasi pertama kita. Kira-kira datang dari siapa ya Cema? Langsung kita bacain aja nih biar nggak berlama-lama. Artikelnya di belakang. Evan Marvino dan istri dapat kiriman benda gaib katanya. Waduh. Aduh, serem banget. Ya kan? Belum apa-apa udah disajikan dengan suguhan atau artikel yang cukup mencengangkan nih kayaknya ya kan. Dia. Penuh misteri nih. Emang dikirim benda-benda seperti apa sih? Nah, daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Aduh, jujur li serem banget ya. Apalagi ini tuh modelnya tuh kayak di film-film horor gitu ya. Biasanya dikirimin benda gaib, terus nanti bakal diganggu selama dia pegang benda gaibnya itu atau masih ada di dalam rumah. Serem banget sih Cema. Itu cerita horor banget ya kan. Tapi itu bukan sekedar cerita, ini kisah nyata. Ternyata ya kan didalami sama Evan Marvino ini. Karena dikirimkan benda-benda aneh nih yang dibungkus sama sesuatu, dikirimkan ke rumahnya langsung ya kan. Aduh. Padahal nih sekarang sang istri sedang hamil, sedang mengandung anak dari Evan Marvino. Jadi kayak semakin seram ya, Bu. Semakin seram gitu kan. Ada aja nih kelakuan orang-orang gitu kan, kayak mengirim sesuatu yang membuat kita tuh menjadi merinding. Gimana orang bisa betah di rumah kalau misalnya ada sesuatu hal seperti itu. Bener banget, apalagi sampai didatangin ke alamat rumahnya. Itu yang bener-bener bikin mencengangkan banget ya sebenarnya. Oke, kita coba lihat ya. Ini netizen tuh pada berkomentar apa sih menanggapi Evan Marvino yang ternyata dikirimin benda gaib. Kita langsung lihat aja nih komentar pertama datang dari siapa ya, Mas? Nih, komentar pertama langsung datang dari Martono TikTok. Katanya, itu kiriman orang bang, hati-hati namanya hidup ada yang suka dan banyak juga yang nggak suka. Hati-hati apalagi istri abang lagi hamil, hati-hati aja katanya. Ya betul sekali ya, kita harus penuh dengan hati-hati ya kan. Karena banyak banget nih hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi kepada hidup kita. Apalagi hal-hal seperti ini, maksudnya kayak ini bukan berhubungan dengan fisik seseorang. Iya. Maksudnya kayak agak takut juga kalau misalnya ngomongin masalah mistis gitu kan, ada aja gitu kan. Oke, kita langsung lihat lagi nih komentar netizen pada komentar apa yang menanggapi Evan Marvino yang dikirimin benda gaib seperti ini. Kita langsung lihat di sini langsung datang dari NS_Maria. Dia bilang katanya, coba call Syamsuddin, siapa tahu jimatnya ketinggalan di Jakarta. Waduh, ya ini pokoknya intinya kalau dari Evan Marvino semoga bisa diselesaikan lah kalau misalnya memang itu benda yang tidak wajar, tidak lazim, bisa dibuang ataupun misalnya diberikan kepada orang yang memang berwajib untuk bisa didoakan supaya lebih aman lagi, apalagi istrinya sedang hamil sekarang ini. Bener banget, mungkin bisa ya di calling Syamsuddin ya kan, biar dicek tuh benda gaibnya biar keluar asap juga tuh, ya kan? Seperti di video-video yang beredar di sosial media. Kita lihat di komentar terakhir seperti apa. Dari Yamazaki 017, semoga Kak Evan dan Kak Tamia dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat, amin. Dijauhkan dari malapetaka, dilindungi dari orang-orang jahat. Katanya benar ya, kita harus berserah sama yang di atas karena misalnya hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dengan kita berdoa, tetap percaya sama yang di atas, ya kan, menjalankan semua kegiatan ibadah, agama dan lain sebagainya untuk menghindari hal seperti ini. Apalagi sekarang lagi mengandung nih anak, ya kan, anak pertama, jadi kayak harus lebih hati-hati aja ke depannya gitu kan. Semoga cepat diselesaikannya permasalahan ini dan juga tidak membuat netizen di rumah tuh jadi ikut tegang dan juga takut ya. Bener banget. Nah, ya udah kita tinggalkan di berita ini, kayaknya kalau misalnya dibahas lagi semakin mistis kayak bahaya ya kan buat kita juga nih di sini. Kita beralih ke berita berikutnya nih. Kira-kira ada apa Fania? Di sini langsung datang dari Randy John yang berniat nikahi Glenn Kaki Sarah tahun ini.
Waduh, seneng banget ya kalau misalnya ada selebriti yang lagi jatuh cinta dan akhirnya ngomong untuk bikin statement kalau dia mau menikahi pasangannya di tahun ini. Kira-kira gimana ya ini keseruan percintaan dari Glenka dan juga dari Randy John? Kita langsung lihat lengkapnya aja nih informasinya. Ini dia. Mudah-mudahan niat baik Glenka Cisara nih dengan sang kekasih dapat terwujud segera ya kan. Karena kalau ini kan niat baik ya kan, pasti akan ada hal-hal baik juga nih yang mendukung ini semua. Maksudnya kan kalau orang pernikahan pasti fans-fansnya juga seneng kan. Akhirnya orang yang kita suka menikah juga gitu loh. Benar banget. Didukung dengan sepenuhnya. Apalagi yang kita tahu kalau mereka berdua ini tuh juga dari kalangan selebriti yang sama-sama bermain di dunia acting. Jadi tentunya pasti banyak banget nih netizen di rumah pun yang mendukung antara mereka berdua dan juga pernikahan mereka yang akan digelar katanya tahun ini. Ya udah kita lihat nih komentar netizen mendengar kabar pernikahan mereka berdua seperti apa. Apakah banyak yang berbahagia atau ada juga yang patah hati? Nah, kita langsung lihat aja nih. Komentar pertama datang dari siapa, Jawa? Dari Utami 0910. Senang lihat pasangan ini katanya. Aduh. Kayaknya ini salah satu fans dari sinetron yang mereka mainkan, kan? Karena mereka terlihat bareng terus nih di sinetron tersebut dan ternyata di kehidupan nyata juga bareng nih, bahkan sampai ada kabar mau menikah. Wah, ini pasti fans-fansnya langsung kayak berdukung banget ya, apalagi yang sudah mengikuti dari cerita sinetronnya. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari di sini langsung dari Arzen 2809. Dia bilang katanya Randy John Pratama dan Glenn Cisara jenjang pernikahan cinta sedia sejati. Emang ya kalau misalnya udah ngomongin soal percintaan tuh bahagia banget. Apalagi ini dari pasangan yang memang sudah orang-orang tuh tahunya tuh dari cerita sinetron yang memang udah dijalanin dan itu pun dengan waktu yang lama gitu. Benar banget. Pasti banyak banget support sistemnya nih. Banyak banget support sistemnya ya. Dan kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua ya kan. Jadi kita lihat nih komentar terakhir kira-kira seperti apa. Datang dari Rizky Putri Utami 01. Semoga menjadi sama ya Kak Frozan, katanya cantik ya. Ini kayak bener-bener salah satu fans utamanya ya kan. Karena banyak banget nih doa-doa yang bermunculan nih dari kabar pernikahan mereka berdua. Ya udah kita juga di sini berdoa ya yang terbaik untuk mereka berdua, mudah-mudahan dilancarkan nih niat baiknya untuk menjenjang ke pernikahan, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Dan jangan lupa undang-undang kita. Benar banget. Karena ini sama istri kita juga bisa ngeliput ya kalau misalnya di sana mereka mau benar-benar melanjutkan pernikahannya ataupun lain sebagainya. Oke deh, kita langsung lanjut lagi ya netizen ke informasi selanjutnya. Di sini ada siapa sih informasi selanjutnya, Cema? Nih, udah langsung muncul artikelnya di belakang. Dari fotonya sudah terlihat ya dari siapa tuh, Cema? Farhat Abbas dibully netizen gegara bela ibu-ibu mencuri coklat bermobil Mercy katanya. Waduh. Tahu kan kasus yang ini? Tahu dong. Iya kan? Ini beredar di sosial media dan sangat viral ya kan. Kalau misalkan ada ibu-ibu bermobil Mercy mencuri coklat dan divideokan sama salah satu pegawai dari Starbucks tersebut. Bener banget ya, Cema. Apalagi kalau misalnya banyak banget nih netizen di rumah tuh sebenarnya lebih mendukung dari pihak toko serbanya yang melihat ibu-ibu tersebut tuh mencuri coklat. Tapi di sini Farhat Abbas justru malah mendukung si pihak yang mencurinya. Waduh. Seperti apa sih dukungan Farhat Abbas untuk ibu-ibu tersebut? Jadi langsung aja kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, tapi emang ya kalau udah ngomongin soal seseorang yang satu ini pasti nggak jauh dari kata bullying netizen. Apalagi di sini juga dia itu memihaknya justru malah memihak yang minoritas netizen memihak orang tersebut gitu loh. Benar banget. Kita tahu sendiri kalau misalnya Farhat Abbas tuh tidak jauh dari yang namanya kontroversi ya kan. Bahkan kan ada beberapa pengacara yang sangat sukarela untuk membantu pegawai dari minimarket tersebut, tapi ini Farhat malah membantu ibu yang menjadi membuat kericuhan tersebut gitu loh. Jadi kayak semakin ricuh semakin suka ya kayaknya seperti itu ya. Farhat Abbas tuh pengennya. Iya, bener banget. Mungkin aja dia juga mau mencari nama ya mungkin ya dengan adanya kejadian tersebut yang lagi viral dan dia membantu pihak yang memang minoritas dibantu. Oke, kita langsung lanjut aja nih ngelihat komentar netizen pada komentar apa sih soal Farhat Abbas yang katanya itu banyak banget dibully karena memihak salah satu ibu yang mencuri coklat di minimarket. Kita langsung lihat nih komentar pertama datang dari siapa nih, Cema? Nih, langsung kita lihat di belakang ya. Datang dari Tria Carmila, saking terlalu pandai hingga pemikirannya yang melewati batas katanya. Waduh. Karena pemikirannya tuh tidak sesuai dengan
orang pada umumnya. Dia punya pemikiran sendiri dan punya jalan sendiri untuk menyelesaikan sesuatu, ya kan? Entah itu semuanya selesai atau semakin rumit, ya kan? Dia tergantung Farhat Abbasnya aja. Ya intinya kalau misalnya udah ada niatan membantu, at least ya hal yang positif lah ya. Walaupun kita juga nggak tahu membantunya apakah di pihak yang benar ataupun tidak. Oke, itu langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Ini langsung datang dari Ditotot. Bedakan, dia bilang katanya pengacara beneran sama pengacara gacha. Aduh, namanya juga dia ya, banyak banget pasti netizen di rumah pun yang berkomentar seperti itu. Kalau Cema sendiri gimana nih nanggepinnya? Kalau misalnya Cema sih no comment ya. Itu salah satu jawaban dari para selebriti kan, Cema selebriti. Yo, gitu. Bener juga namanya juga selebriti netizen kan ya, Bun. Jadi no comment aja ya kan kalau misalnya untuk masalah ini. Kayak kalau misalnya ngomongin Farhat Abbas nggak ada habisnya soalnya. Itu dia. Udah kita lihat yang komentar terakhir ya. Datang dari Dewi Eta. Haha, bikin sensasi biar dapat cuan receh lagi katanya. Karena Dodai udah tenggelam. Aduh. Iya ya, kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih, Farhat Abbas tuh muncul di posisi atau di sisi yang kita bilang salah. Kalau misalnya netizen bilang salah gitu kan. Kayaknya tidak tepat aja nih kalau misalnya Farhat Abbas membela ibu tersebut. Bener gitu banget. kan. Dan semakin kita kalau misalnya ngobrolin soal dia, lama-lama kan makin panas ya. Mendingan kita istirahat dulu ya netizen, tapi jangan kemana-mana. Habis ini kita juga akan memberikan informasi yang update untuk kalian semua. Makanya tetap di CNN, Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN, Celebrity and Netizen. Dibuka dengan perseteruan dari sebuah keluarga, ya kan? Namanya juga keluarga, pasti ada perselisihan satu sama lain. Tapi ternyata semakin berkembang permasalahan ini, ya udah kita langsung nih lihat artikelnya di belakang biar nggak penasaran ya. Oke, di sini langsung datang dari Tasya Atisha yang katanya unfollow Tasya Farasya. Cinta lebih kuat daripada darah. Tapi emang ya kalau udah ngomongin saudara kembar, pasti tuh ada aja konflik di mana orang tuanya tuh kadang tuh suka membanding-bandingkan. Termasuk salah satunya adalah teman Fania sendiri juga yang memang dia tuh saudara kembar. Tapi kayak pasti orang tuanya selalu membanding-bandingkan antara diri dia dengan kembarannya dia. Karena mungkin ya pengennya ngeliatnya sama-sama sukses dan juga ya bisa sama-sama membantu satu sama lain lah. Pasti seperti itulah. Tapi ya gimana lagi tuh. Tapi kalau misalnya Cema sendiri sih berharap ya keluarga ini tuh bakal baik-baik aja. Ya kan semua permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan cepat. Karena maksudnya kayak mereka tuh punya konten yang cukup menghibur orang gitu kan dengan kontennya masing-masing. Dan mereka tuh keluarga yang benar-benar harmonis. Apalagi satu keluarga isinya wanita semua. Itu dia. Jadi, bisa dibilang ini wanita-wanita tangguh sebenarnya. Benar banget. Dan yang kita tahu juga kalau Tasya sendiri juga merupakan salah satu konten kreator yang pastinya ditunggu-tunggu oleh netizen di rumah. Jadi harapannya tentunya memiliki hubungan yang baik dengan Tasyanya juga. Bener banget. Ya mudah-mudahan kita dapat nih berita-berita lagi nih ke depannya. Mereka udah baikan, udah saling follow-followan lagi. Bener ya kan. banget. Sudah kita lihat nih komentar netizen menanggapi Tasya yang mengunfollow Tasya ya kan. Nih komentar pertama datang dari Sinta Chan. Kalau gini ceritanya pasti keluarga Tasya nyesel udah kasih restu sama laki-laki yang membawa anaknya menjauhi keluarganya sendiri. Katanya. Kalau yang ini kayaknya agak sensitif ya. Iya benar banget. Tapi baik lagi ya, namanya juga cinta ya kan. Mungkin saat ini Tasya juga merasakan kasih sayang sepenuhnya dari suaminya, dan suaminya tuh merasa dia bisa mendukung Tasya apapun yang Tasya inginkan. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil jalan tersebut. Benar banget. Yang penting apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik dan bisa menjadi satu keluarga yang utuh kembali lah. Betul. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini udah ada langsung dari Jasmine_SPN. Dia bilang katanya, tanpa Bu Allah, Tasya bukan siapa-siapa. Dia yang berjuang dari Tasya masih kecil. Secinta itu Tasya ibumu ke kamu. Kamu jangan ragukan cinta tulus ibumu. Tapi kalau udah ngomongin soal ibu ya, memang ya ibu tuh memang segalanya karena dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita, memberikan kita kasih sayang. Jadi jangan sampai lupa. Bahkan ada statement yang mengatakan surga di telapak kaki ibu kan, karena memang bener ibu itu segalanya untuk kita. Jadi jangan sampai lupa di saat kita ada konflik apapun dengan ibu kita. Yuk baikan yuk bisa yuk. Bisa ya bisa. Yaudah kita lihat komentar terakhir ya. Datang dari Alana Iyaka, ada istilah bekas suami, bekas istri, nggak ada bekas saudara, apalagi bekas keluarga. Pasangan yang baik tuh ya bikin rukun antar keluarga, bukan sebaliknya. Ya mudah-mudahan setelah kejadian ini banyak banget nih hal-hal baik yang akan muncul atau bahkan terjadi ya kan. Karena namanya juga keluarga, pasti ada konflik dan pasti ada permasalahannya masing-masing. Ya ini hanya percikan-percikan api sedikit aja ya kan. Dan ditutup sama para netizen yang menyebabkan ini semua besar sebenarnya ya kan. Kalau misalnya netizen mendoakan dan mendukung mereka untuk kembali lagi,
pasti mereka juga akan kembali lagi. Benar banget, apapun konfliknya, ataupun misalnya konflik yang terjadi adalah dibanding-bandingkan. Orang lagu aja sekarang sudah ada loh aja dibanding-bandingke. Jadi makanya jangan dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini bisa menjadi pelajaran untuk mereka gitu kan. Karena kan mencintai seseorang tuh nggak harus ada perbedaan gitu kan. Jadi harus semuanya itu sama rata gitu kan, sampai merasa dibeda-bedakan kembali. Ya udah, netizen, kita beralih nih ke informasi selanjutnya karena yang tadi kayaknya kita hanya bisa berdoa gitu kan saat ini ya kan. Oke, ini informasi selanjutnya datang dari siapa ya? Siapa kira-kira? Ya ini datang dari sebuah film. Wah. Nah, film apa tuh? Kita langsung lihat aja nih artikelnya ada di belakang sini. Film Kamu Tidak Sendiri, kisahkan pertaruhan hidup dan mati. Tayang di bioskop mulai dari 25 Agustus 2022. Aduh, emang ya kalau udah ngomongin soal film tuh Fana tuh sangat excited banget. Apalagi ini tuh filmnya juga termasuk thriller horror gitu aja, itu pasti sangat menarik banget. Dan kita lihat juga kalau misalnya lihat dari trailernya itu tuh juga memang sinematiknya juga dapetnya bagus banget. Dan selain itu juga dimainkan dengan pemeran-pemeran yang tentunya gestarnya tuh luar biasa banget. Luar biasa. Ada Adinia Wirasti, ada Ganindra Bimo, dan juga ada lainnya. Bener-bener pemain-pemain all-star banget yang kita udah tahu nih actingnya pasti bagus banget. Nah, pasti netizen semua penasaran kayak gimana sih filmnya. Ya udah, langsung aja kita lihat nih informasi selengkapnya. Ini dia. Oh, coba kemana nih Kak? Kak, coba mana? Takut. Fania tenang, karena kamu tidak sendiri. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau membicarakan tentang film yang terbaru nih. Tadi lo kemana? Gue udah takut banget ya. Gue tuh udah ngeliatin trailernya Kamu Tidak Sendiri, terus gue sendirian, terus tiba-tiba lampunya jadi merah. Jadi ini settingan lo semua. Ini settingan semua sebenarnya ya kan. Biar vibes-nya tuh berasa ya kan. Karena kita tuh mau menyambut nih film terbaru dari MNC Pictures yang berjudul Kamu Tidak Sendiri. Jadi kalau misalnya kamu tadi sendiri di sini sebenarnya di sekitar kamu tuh kamu kan tidak sendiri. Masih ada orang-orang lain gitu kan. Bahkan ada makhluk-makhluk halus yang akan menemani kamu. Wah, luar biasa. Serem banget tuh filmnya. Jadi ya kodamnya kan? memang banyak banget ya aku ya ditemeninnya ya. Bener banget ya kan. Makanya tadi kan vibes-nya tuh udah berasa banget ya kan, horor banget. Apalagi kalau misalnya kayak nonton filmnya secara langsung, itu makin terasa horornya. Apalagi itu mengisahkan seorang pemuda yang ada di dalam lift dan itu kejadiannya cuma ada di lift aja gitu. Waduh, ini bikin penasaran banget ya, karena misalnya premis tersebut tuh juga jarang digunakan, apalagi kalau misalnya ini shotnya di lift, itu gimana tuh ceritanya? Ini menarik banget sih. Bener banget. Cerita terbaru dengan konsep terbaru, semakin penasaran kan. Jadi kita lihat nih komentar netizen menanggapi film terbaru dari MNC Pictures ini. Ya. Kan nih, komentar pertama datang dari Alexander Kevin. Wah, mirip film luar katanya. Nah kan. Tidak, netizen, tidak mirip film luar ya kan. Ini film Indonesia ya. Ya benar. Yang adakan sama MNC Pictures, jadi original ini pastinya. Benar banget, dan yang kita tahu ya memang film Indonesia itu dari tahun ke tahun tuh akan semakin bagus dari segi kualitas maupun cerita. Jadi tentunya film Kamu Tidak Sendiri juga termasuk film yang layak untuk ditonton dan pastinya ditunggu sama kalian semua harusnya. Bener banget. Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Di sini langsung datang dari Ali Elan Syori, dia bilang katanya cannot wait for this movie. Tentunya juga dong, Fania pastinya akan menunggu Kamu Tidak Sendiri ini untuk tayang dan pastinya menonton bersama dengan teman-teman, termasuk Cema ya. Cema harus ikut dan nonton ya. Pastinya dong. Ya udah kita lihat nih komentar terakhir seperti apa ya. Yep. Datang dari Alzain, keren filmnya. Beda katanya, bener kan? Beda banget nih, dari trailernya itu udah kelihatan bedanya seperti apa dan seremnya seperti apa. Makanya langsung aja tonton di 25 Agustus nanti di seluruh bioskop Indonesia ya kan? Benar banget. Dan ternyata informasi tadi itu menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, di next episode-nya kita juga akan tetap berjumpa dengan informasi yang lebih up to date. Dan pada juga nggak lupa nih untuk ingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Hari kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN Only on MNC Channel. Bye. Cuma di Infotainment kamu bisa melihat kejadian paling top dan juga serba-serbi terupdate dari dunia musik.
Ini fakta yang sedikit mengejutkan ya viewers. Semua hadir di 2 program andalan kami yang siap memberikan banyak info menarik untuk kamu semua. Ini masih banyak banget nih informasi yang bakalan saya mau berikan buat viewers di rumah. Top of the Top dan Behind the Song setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 5:30 sore di Infotainment.